Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lemes sekali? Sudah sarapan belum? Belum Bu. Loh, kok belum sarapan? Jangan lupa sarapan ya, karena ini apa tuh namanya musim hujan. Jadi cuaca tidak menentu, tolong tetap jaga kondisi kesehatan. Terus jangan lupa juga membawa jas hujan. Jadi kalau sekarang kan kalau kita pulang sekolah pasti turun hujan. Jadi kalau hujan kalian bisa langsung pulang dan pakai jas hujan. Seperti itu ya. Ya, oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, tolong saya dibantu Bu untuk Mbak Diah pimpin berdoa. Baik Ibu, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Itu Bu Mbak Wahyu, tolong HP-nya dimasukkan dulu ya. Iya Bu, maaf Bu. Ada yang WhatsApp. Siapa yang WhatsApp Mbak Wahyu? Itu nanti dibalas nanti lagi ya. Nggih Ibu. Itu Mas Ibnu juga rambutnya. Kenapa masih pagi rambutnya sudah berantakan? Dirapikan dulu. Sisirannya gugup, tadi bangun kesiangan ya? Nah, oke, baik. Jadi saya Bu Erlita lanjutkan ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran untuk tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, jadi tolong sebutkan sila keempat dan kelima. Jadi saya minta tolong Bu April, sila keempat dan kelima tolong disebutkan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Bu. Ya, kalau sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus sekali. Terus kalau untuk sila kedua Bu Garnis, Mbak Garnis? Sila kedua Mbak Garnis, ayo. Kenapa dari tadi melamun? Apa yang sedang dipikirkan? Tuh, apa ya Bu ya? Apa? Ayo, sila kedua. Ayo, Sila jangan sampai kedua. ngeblank ya. Ya. Bentar Bu, saya urutin dulu nih Bu. Saya urutin Nanti dulu. kalau salah balik lagi ke SD, ya. Oh iya Bu, ingat Bu, kemanusiaan yang Apa? adil dan beradab. Nah, oke, pinter sekali Mbak Garnis. Jangan melamun ya Mbak Garnis ya. Nanti kalau banyak melamun nanti bisa bahaya gitu ya. Nanti ini kan kelasnya, labnya kan sedikit dingin, jadi jangan melamun ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kemarin kan kita sudah membahas atau melakukan praktek untuk membuat data awal perusahaan. Setelah itu membuat buku pembantunya. Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu masuk ke transaksi pembayaran. Saya share screen dulu untuk materinya. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, apakah masih ada yang ditanyakan untuk input data awal perusahaan? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Mbak Velia, kemarin sudah selesai ya untuk input data awal perusahaannya? Nggih, sampun Bu. Bagus, untuk kemarin sudah selesai semua ya, tidak ada yang ditanyakan ya. Jadi hari ini kita masuk ke input transaksi, yaitu transaksi pembayaran, gitu ya. Sebentar. Sebentar.
Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini, jadi yang saya harapkan yang pertama, gitu ya, kalian mampu mendefinisikan transaksi pembayaran. Terus yang kedua, kalian mampu menunjukkan menu untuk mencatat transaksi pembayaran. Yang ketiga, kalian mampu mencatat pembayaran dengan cek. Yang keempat, kalian mampu mencatat pembayaran dengan kas kecil. Yang kelima, kalian mampu mencatat pembayaran dengan kas bank. Yang keenam adalah kalian mampu memeriksa jurnal transaksi pembayaran. Gitu. Jadi sebelum itu, sebelum kita mulai masuk ke dalam transaksi, kalian bisa menyalakan komputernya dulu, silakan dinyalakan. Sudah bisa semua ya? Apakah ada yang bermasalah dengan komputernya? Ya, saya belum bisa, Bu. Kenapa Mbak Velia kok belum bisa? Belum Coba bisa, ini belum bisa. Nggak tahu kenapa. sebentar. Coba dicek dulu. Mungkin kabelnya ada yang belum terpasang. Ya, sudah bisa, Bu. Sudah bisa Mbak Velia? Ya, sudah bisa. Sudah, terus sekarang kita buka semua ya aplikasi Mayapnya. Sudah semua ya? Baik, kalau sudah semua saya lanjutkan tadi ya. Jadi untuk model pembelajarannya nanti kita akan menggunakan model pembelajaran based learning. Jadi nanti kita akan berkelompok membentuk 5 kelompok, 5 sampai 6 orang. Jadi membentuknya nanti 5 kelompok. Untuk kelompoknya bisa disamakan dengan kelompok minggu lalu atau mau ganti juga boleh. Apa enaknya gimana? Kita mau ganti kelompok atau tetap kelompoknya tetap yang sama? Bagaimana? Diganti saja. Ganti. Oke, kalau mau diganti saya yang ganti atau kalian yang mencari sendiri kelompoknya? Cari sendiri, Bu. Cari sendiri, Mbak Garnis, mau sama siapa? Saya mau sama Pak Ibnu aja deh. Lah, Boleh nggak? mau sama Mas Ibnu. Oh, ya itu Mas Ibnunya Iya. gimana? Mas Ibnu sama saya ya. Oke. Ya, jadi ya yang penting beda ya. Jadi sudah kalau sudah disesuaikan kelompoknya. Selanjutnya saya lanjutkan lagi ya materinya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu tadi ada 6 tujuan pembelajaran. Selanjutnya sebentar ya, ini laptopnya Ibu lemot. Selanjutnya kita kan karena kita masuk transaksi pembayaran, jadi sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa sih pembayaran gitu ya, apa sih transaksi pembayaran. Mungkin ada salah satu dari kalian yang mau membantu saya untuk membacakan di depan apa sih transaksi pembayaran itu. Coba siapa yang mau, nanti akan dapat poin dari saya. Saya mau, Bu. Oke, Mbak Garnis. Apa Mbak Garnis, transaksi pembayaran apa sih transaksi pembayaran? Transaksi pembayaran itu suatu kegiatan yang mengeluarkan uang, Bu. Untuk apa? Untuk keperluan operasi perusahaan. Kayak gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain mungkin, Mbak April? Saya, Bu. Ya. Menurut saya pembayaran itu sama dengan pengeluaran uang. Oke. Ya, betul. Betul, itu betul juga. Jadi apa sih transaksi pembayaran itu? Jadi transaksi pembayaran itu adalah segala kegiatan yang mengeluarkan uang.
guna atau untuk keperluan operasi perusahaan gitu. Jadi selanjutnya jenis-jenis transaksi pembayaran itu di sini ada 6. Yang pertama ada pembelian sublease, yang kedua ada pembayaran beban sewa, yang ketiga adalah beban listrik, yang keempat beban telepon, yang kelima beban sewa, yang keenam beban gaji dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari transaksi pembayaran yang sering terjadi dan nanti akan kalian input ke transaksinya ke dalam aplikasi Mayop. Jadi dari ke-6 transaksi berikut, mungkin ada yang mau menambahkan transaksi apa? Selain transaksi pembelian sublease, pembayaran beban sewa, ada pembayaran beban listrik, telepon, sewa, gaji. Selain itu mungkin ada yang mau menambahkan? Ada jenis-jenis transaksi pembayaran apa saja? Masuk nggak, Bu? Bayar utang masuk nggak, Bu? Mbak Dita ya, jadi untuk transaksi pembayaran utang gitu ya. Jadi transaksi pembayaran utang itu nanti juga masuk ke dalam pembayaran transaksi tersebut. Bagus Mbak Dita juga dapat poin ya dari saya ya. Bu, Terus terima kasih. ya selanjutnya langsung kita masuk ke dalam entry transaksi pembayaran. Jadi kalau di dalam Mayop, kalian sudah tahu ya, kalian bisa sambil membuka Mayopnya. Jadi kalau kalian dibuka Mayop, kalau kalian ingin melakukan entry transaksi pembayaran, jadi yang dipilih itu adalah menu banking. Gitu ya. Jadi menu banking, kalian klik menu bankingnya, kan di atas ada banyak menu, ada menu account, ada menu banking, ada menu sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Gitu. Jadi kalau untuk sekarang kita mempelajarinya yang menu banking karena untuk entry transaksi pembayaran. Setelah itu kita pilih spend money. Kita pilih spend money gitu. Nah, setelah itu muncul, kalau kita sudah mengklik spend money, akan muncul lagi jendela seperti yang ada di depan atau jendela bank register. Nah, karena ada soal seperti yang di sebelah kiri, jadi melalui menu banking atau bank register, kita akan memasukkan account-nya itu petty cash. Karena nanti kita akan membayar biaya iklan bulan November melalui akunnya petty cash. Jadi nanti konteksnya kita akan membayar biaya iklan ya. Jadi kalian bisa lihat di depan. Jadi nanti akunnya pilih akun petty cash karena nominalnya itu 2 juta. Karena kalau tadi kalian juga sudah membaca ketentuan awal perusahaan ya, kalau kita membayarnya di bawah 2 juta ke bawah itu menggunakan petty cash. Terus date form-nya jangan lupa diganti. Jadi date form-nya itu mulai tanggal 1 bulan 2 2014 sampai 31/12/14. Terus tipenya itu spend money. Untuk cek account-nya nanti di soal di transaksi itu ada FKK 01. Date-nya di soal nanti juga ada, amount-nya sebesar 2 juta. Untuk account pembayarannya itu adalah accrued expense gitu ya. Terus teksnya dipilih nanti NT. Terus memonya jangan lupa ditulis juga memonya pembayaran biaya iklan bulan November 2014. Untuk keterangannya itu nanti juga ada di dalam soal. Setelah itu, setelah dimasuk, setelah itu direkod. Setelah itu untuk melihat jurnal transaksinya, kalian bisa mengklik Ctrl R yang ada di keyboard untuk melihat jurnalnya. Seperti itu, pastikan out of balance-nya 0 ya anak-anak ya. Sampai di sini dulu mau ada yang tanyakan? Untuk cara menginput transaksi pembayaran menggunakan spend money, banking, spend money, bank register, gimana? Mau ada yang ditanyakan dulu? Belum, Mbak Ibu. Wahyu? Belum, Ibu. Belum ada yang ditanyakan ya? Nggih.
Belum ada. Oke, kalau belum ada, sekarang saya mau yang kelompok yang sudah kalian bentuk tadi untuk segera menempatkan diri. Silakan kalian bergeser menempati kelompok kalian masing-masing. Jadi diurutkan ya, karena ini di lab. Jadi karena tadi 5 kelompok, kelompok 1 dari yang paling depan kanan, selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, terus terakhir kelompok 5 yang paling ada di dekat pintu. Silakan berkelompok dulu. Setelah itu saya akan bagikan LKPD yang akan kalian diskusikan. Setelah itu kalian bisa presentasikan satu-satu di depan kelas. Silakan kalian membentuk dan bergabung kepada kelompoknya dulu. Untuk LKPD-nya, apakah semuanya sudah menerima? Sudah, Sudah Bu. menerima ya? Oke, kalau sudah menerima, sebelum kalian mengerjakan, kalian tentunya juga harus mengetahui petunjuk pengisian lembar kerja peserta didik. Silahkan, bisa dibantu saya untuk membacakan LKPD-nya. Coba siapa yang sukarela mau membacakan LKPD yang sudah kalian terima satu-satu. Nanti dapat poin, Bu, tenang saya. saja. Aduh, jangan Saya Mbak mau Gernis poinnya, Bu. terus. Jangan, tadi kan sudah dapat banyak Ah. poin, silakan yang lain bisa. Yuk, yang lain yuk, gantian yuk. Yuk, yang lain yuk. Ada siapa ya? Saya Bu, boleh? Oh, boleh, Mbak Chandra, silahkan. Baik, petunjuk pengisian lembar kerja peserta didik. 1. Membaca doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 2. Pastikan semua anggota kelompok siap berdiskusi dan membahas LKPD dengan penuh tanggung jawab, komunikatif, dan kolaboratif. 3. Silakan dibaca dengan saksama dan dipahami LKPD yang telah diterima untuk kemudian didiskusikan dalam kelompok sesuai dengan disiplin waktu yang diberikan. 4. Jika terdapat kesulitan, dapat bertanya terhadap teman dalam satu kelompok, kelompok lain, atau langsung berkomunikasi dengan guru. 5. Kerjakanlah pada langkah-langkah yang telah disediakan dengan teliti dan kehati-hatian. 6. Setelah LKPD selesai, akan diperiksa oleh guru dan kelompok dengan nilai terbaik diharuskan mempresentasikan di depan kelas. Sudah Bu Erlita? Baik, bagus sekali. Terima kasih Mbak Chandra. Sama-sama Bu. Jadi kalau sudah mengetahui petunjuk pengisian lembar LKPD, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Saya beri waktu 20 menit. Jadi setelah itu kalian bisa mempresentasikan ke depan kelas. Gitu ya. Silahkan dikerjakan. Jadi nanti kalau ada yang kesulitan, kalian bisa tanya dulu dengan teman sekelompok. Kalau teman sekelompoknya juga masih tidak bisa memberikan jawaban, silakan tanya ke samping ke kelompok lain. Kalau ternyata kelompok lain juga tidak dapat memberikan jawaban, silahkan kalian tanyakan kepada saya. Seperti itu ya, silahkan dikerjakan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Kurang 10 menit lagi ya anak-anak ya. Gimana, apakah kalian mengalami kesulitan? Silakan kalau kalian mengalami kesulitan, kalian bisa sharing-sharing atau bertanya kepada saya.
Kurang 5 menit lagi. Baik, sudah selesai ya? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya. Jadi untuk kelompok 1, kelompoknya Mbak Chandra, apakah sudah selesai? Belum Bu, sebentar Bu. Bentar, Ayo. bentar. 2 menit lagi ya Mbak Chandra ya. Oke, siap. Kelompoknya Mbak Devita sudah selesai. Halo, kelompoknya Mbak Devita, apakah sudah selesai? Belum, Bu. Sedikit lagi. Dua menit lagi ya Mbak Devita ya. Sudah, waktu sudah selesai. Silahkan kita mulai presentasinya. Silakan kita mulai presentasinya. Jadi siapa yang mau presentasi dulu? Mbak Gernis? Mau poin lagi nggak? Waduh, Bu, belum selesai. Oh, kok belum selesai? Biasanya Mbak Gernis cepat. Kenapa kok belum selesai? Belum, Ayo, Bu, ayo. agak susah, Bu. Ayo, ini nggak susah. Ini gampang kok, ayo. Sudah ya? Sudah, yuk. Kita segera presentasikan, karena ini sudah molor 5 menit, jadi sudah 25 menit, kita segera presentasikan. Yuk Mbak Garnis, yuk bisa. Aduh, Nanti Bu, saya bantu. kalau salah nggak apa-apa ya, Bu ya? Nggak apa-apa. Oke. Namanya kita belajar bersama, ya ada salahnya ya. Yuk Mbak Garnis, jadi Oke, Bu. sebelumnya Mbak Garnis bisa baca dulu di kasusnya yang ada di LKPD, silahkan. Oke, Bu. Yang dari PT Bangkit ya, Bu ya? Iya, dari PT Bangkit. Oke. PT Bangkit Indonesiaku adalah usaha jual beli sepeda motor merek Motorku. Ya. Dijalankan oleh Bu Ayu sebagai pemilik, dibantu 2 teknisi dan 1 orang tenaga akuntansi. PT Bangkit Indonesiaku dalam pembukuannya menggunakan Mayop Accounting versi 18. Salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan transaksi secara komputerisasi adalah transaksi pembelian perlengkapan dan pembayaran hutang yang terjadi akibat pembelian secara kredit. Ya. Halo Mbak Garnis. Terputus ya Mbak Garnis ya? Oh enggak Bu, maaf Bu, terputus. Tadi sampai mana ya Bu? Tadi sampai akibat Halo? pembelian secara kredit. Halo? Iya halo, dari sampai secara kredit, jadi setiap Sampai transaksi sebelah mana ya dicatat. Bu?
Itu sampai setiap transaksi dicatat secara rinci dan dibuat bukti transaksi pendukungnya. Itu Oh ya. iya. Selanjutnya, Anda Ya. bersama dengan kelompok diharapkan dapat membantu pencatatan transaksi pembelian perlengkapan dan pembayaran hutang yang terjadi pada PT Bangkit Indonesiaku, disertai pula dengan tata cara entry transaksi dalam Mayop Accounting versi 18. Ya, itu. Diskusi. Oke. Lanjut. Diskusikan bersama dengan kelompok Anda. 1. Berdasarkan keterangan di atas, menurut Anda, mengapa PT Bangkit Indonesiaku memilih aplikasi Mayap Accounting versi 18 sebagai aplikasi komputerisasi pembukaan mereka? 2. Analisislah pencatatan jurnal yang timbul apabila terjadi transaksi pembelian secara tunai dan kredit, lalu terjadi transaksi pembayaran hutang. Ya. 2 saja kan. Baik, untuk yang pertama gimana? Ini menurut Mbak pendapat Garnis. kelompok ya Bu ya. Kalau Iya, menurut menurut pendapat kelompok Mbak Garnis. kami, itu aplikasi Mayop Accounting yang versi 18 itu sudah versi yang menurut kami mumpuni untuk bisa mengakomodasi pengelolaan dari PT Bangkit Indonesiaku. Selain Ya. itu, aplikasi Mayop Accounting versi 18 ini juga bisa dijalankan di komputer-komputer yang tersedia di perusahaan-perusahaan yang ada di PT Bangkit Indonesiaku. Mohon maaf Bu, di bagian divisi pada PT Bangkit Indonesiaku, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Mbak Garnis. Untuk yang kedua mungkin kelompok yang lain saja? Atau mau Mbak Ya, Garnis Bu, kelompok sekalian? lain aja. Kelompok lain Oke, aja Bu, biar gantian Bu. Oh, kelompok lain, baik. Siapa monggo? Mas Ibnu? Halo Mas Ibnu? Atau Mbak Devita boleh? Bisa bantu kelompoknya? Untuk analisis pencatatan jurnal yang timbul untuk transaksi pembelian secara tunai dan kredit, monggo. Ya Bu, Mbak Devita. saya mau izin presentasi ya Bu, mewakili kelompok Ya. saya. Iya, silakan Mbak Devita. Oke, analisis yang pertama transaksi pembelian secara tunai dan kredit. Ketika kita menginput pada Mayop, maka langkah yang Ya. dilakukan pertama adalah klik purchase. Kemudian enter purchase, terus Ya. memasukkan ada tanggal, bukti transaksi, terus nama supplier. Terus selanjutnya kita menginput jumlah barang yang dibeli berapa. Kemudian memilih kode barangnya. Nanti untuk deskripsi barangnya nanti akan muncul secara otomatis. Terus kita menginputkan harga per unitnya sesuai dokumen transaksinya. Kemudian kita nanti untuk ke bawahnya itu otomatis sudah muncul. Kemudian diklik record. Itu untuk yang kredit. Untuk yang tunai itu angkanya hampir sama Bu, tetapi yang P2D di bawah itu ada kolom P2D itu diisi sejumlah total pembeliannya berapa. Iya, betul. Bagus sekali Mbak Devita. Ya. Bagus sekali Mbak Devita. Terus untuk yang transaksi pembayaran hutang? Oke, untuk yang kedua, untuk pembayaran hutang itu menunya masih sama Bu. Pakai purchase, kemudian pay bills. Nah, nanti di situ kita memilih nama supplier yang akan kita bayarkan. Nanti muncul apa ya Bu? Riwayat transaksi pembeliannya. Nanti kita memilih dari transaksi yang muncul itu mana yang akan kita bayar hutangnya. Kemudian kita input isi datanya, kemudian kalau mau cek jurnalnya itu seperti yang Ibu ajarkan itu adalah kontrol R ya Bu. R, iya betul. Untuk melihat jurnalnya tinggal dikontrol L ya. Ya, kalau sudah benar maka klik record. Gitu Bu. Betul, bagus sekali Mbak Devita dan Mbak Garnis. Untuk kelompok lain apakah ada yang berbeda dengan jawaban dari Mbak Garnis dan Mbak Devita? Silakan tunjuk tangan.
Sudah sama semua ya? Jadi untuk jawaban Mbak Garnis dan Mbak Devita itu adalah betul, sudah runtut cara mengentry transaksinya. Jadi untuk jawaban yang selain dari Mbak Garnis dan Mbak Devita itu berarti kurang tepat ya, karena tadi jawaban dari Mbak Garnis dan Mbak Devita itu sudah sangat runtut dan sangat tepat. Jadi terima kasih untuk Mbak Garnis dan Mbak Devita. Saya tidak lupa memberikan poin ya. Jadi tenang saja, tetap saya berikan poin karena sudah menjawab Bu. dengan benar. Oke, sudah bagus sekali. Jadi untuk Makasih, Bu. ya sama-sama Mbak Garnis. Jadi untuk pembelajaran hari ini mungkin sampai sini. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang saya sampaikan hari ini, gitu ya. Materi yang saya sampaikan hari ini. Jadi saya ingin mengadakan tes lisan. Jadi silahkan kalian keluarkan satu lembar kertas saja. Satu lembar kertas. Saya nanti akan bacakan tesnya. Nanti bisa kalian kumpulkan dan saya nilai, gitu ya. Jadi untuk yang pertama, jadi soal yang pertama, jadi nanti ada 5 soal. Apa yang dimaksud dengan transaksi pembayaran? Sudah? Untuk yang kedua, menu yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran dalam MEOP Accounting versi 18. Oke, untuk yang ketiga, menu untuk mengentry transaksi pembayaran dengan menggunakan cek. Nomor 3 tadi ya, menu apa menu yang digunakan untuk mengentry transaksi pembayaran dengan menggunakan cek. Terus yang keempat, sebelum merecord transaksi pembayaran, selalu dianjurkan untuk menekan Ctrl R. Tujuan langkah ini adalah untuk, silahkan dijawab. Sudah ya, jadi terus untuk soal yang terakhir, yang kelima. Dalam MAYOP, klik record terhadap pencatatan transaksi berarti titik. Silahkan dijawab. Sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan ke depan. Mas Ibnu bisa bantu saya untuk mengumpulkan jawaban teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Sudah ya, sudah semua ya. Jadi untuk tes lisan ini, jadi nanti akan saya koreksi. Jadi saya mengetahui sejauh mana sepemahaman kalian mengenai materi hari ini, materi pembayaran transaksi hari ini ya. Itu. Jadi untuk sebelum saya menutup pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita selalu bersyukur masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk tetap bersekolah, dan kalian juga harus tetap menjaga kesehatan karena di cuaca yang sangat tidak mendukung ini, jadi cuaca yang tidak menentu, dan sekarang musim hujan. Saya harapkan juga kalian juga membawa jas hujan ya, supaya tidak terkena flu. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan minum vitamin. Sudah seperti itu ya anak-anak. Jadi sebelum kita akhiri, mau ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada, Mbak Velia tolong pimpin berdoa. Oke, baik.
Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sudah ya anak-anak, silahkan. Semoga kalian bisa pulang dan hati-hati di jalan. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erlita. Sama-sama.